Dengan aplikasi mobile JKN, semua layanan BPJS Kesehatan jadi lebih mudah dalam genggaman. Mulai dari cek kartu peserta, antrean online, pembayaran iuran, hingga konsultasi kesehatan. Semua bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Download sekarang juga aplikasi mobile JKN di Play Store dan App Store. Mobile JKN, solusi layanan kesehatan digital untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Klik Rejang Lebong. Komunikasi, literasi, informasi, dan kolaborasi. Sebuah ruang inspirasi dari pemerintah daerah untuk masyarakat Rejang Lebong. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu digitalisasi layanan jaminan kesehatan nasional. Telah hadir bersama kita narasumber Mbak Riza Amalia Pratiwi. Halo Mbak Ica, apa kabarnya hari ini Mbak? Halo Mbak Vina, alhamdulillah baik. Salam sehat untuk masyarakat Rejang Lebong. Baik, sebelum kita masuk ke podcast, boleh Mbak Ica memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat Klik RL. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Klik RL. Perkenalkan, nama saya Riza Amalia Pratiwi. Biasa dipanggil Ica. Kalau di kantor mungkin kalau misalnya ketemu di jalan bisa disapa untuk menambah saudara di Curug. Baik Mbak Ica, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan zamannya sudah online Mbak ya, termasuk layanan kesehatan pun sudah masuk ke ranahnya basis digital. Ya. Yang dimaksud dengan digitalisasi layanan JKN itu seperti apa Mbak Ica? Ya, jadi begini Sobat Klik Rejang Lebong, digitalisasi ini adalah sebuah inovasi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan layanan kepada peserta JKN, kemudian untuk memudahkan juga peserta JKN mengakses kanal-kanal layanan di BPJS Kesehatan, seperti itu. Baik, setelah pengertian digitalisasi Mbak, apa saja klasifikasi dari kepesertaan BPJS ini, Mbak? Klasifikasi kepesertaan JKN, jadi untuk segmennya peserta JKN itu dibagi menjadi dua segmen besar ya, PBIJK dan non PBIJK. Kalau PBIJK udah jelas itu bersumber dananya dari APBN, kalau non PBIJK itu nanti ada masing-masing segmen klaster-klaster kecil lagi. Baik Mbak Ica, apa saja layanan yang ditawarkan oleh aplikasi mobile JKN ini Mbak? Ya, jadi untuk aplikasi mobile JKN ini seperti layanan di kantor cabang yang kita pindahkan melalui handphone. Jadi bisa untuk administrasi, informasi, ataupun pengaduan. Dan untuk yang terbaru nih Mbak Vina, kita ada layanan telehealth. Jadi telehealth itu adalah suatu fitur dari aplikasi mobile JKN untuk konsultasi langsung dengan dokter. Nanti kita tinggal klik aja nama vaskesnya, dokternya, tersedia jadwal jam berapa, nah nanti kita langsung bisa konsultasi. Mungkin ketika malam hari kita sakit, kita bisa menggunakan aplikasi mobile JKN dengan fitur telehealth. Dan ada banyak lagi fitur-fitur lainnya, mungkin bisa di-download aplikasi mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Ya, App Store. Baik Mbak Ica, kan BPJS beberapa waktu lalu ini launching Viola Mbak. Boleh Mbak Ica ceritain sama Sobat Klik RL apa itu Viola Mbak? Nah, untuk Viola ini adalah layanan tanpa tatap muka yang bisa dilakukan di mana saja. Jadi untuk jam Viola di Rejang Lebong ini, jam 8 sampai dengan jam 3, ketika tidak bisa ke kantor, kita bisa mengakses Viola itu melalui Zoom. Jadi kita sudah sebar barcode Zoom-nya ke seluruh desa, kecamatan, instansi. Jadi ketika membutuhkan layanan di kantor cabang, cukup menggunakan layanan Viola saja. Sangat dimudahkan sekali dengan aplikasi mobile JKN, terus launching lagi Viola ini ya Mbak ya? Iya, kita mau mendekatkan diri kepada peserta. Oke, berarti sangat mengikuti perkembangan zaman yang sangat digitalisasi. Iya, benar. Baik Mbak Ica, ada pertanyaan dari saya nih Mbak. Misalnya ada kasus Mbak, ada pasien yang belum terdaftar anggota ke BPJS-nya Mbak. Terus dia sudah dibawa ke fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit maupun puskesmas. Nah, bagaimana langkah regulasi dari BPJS terkait kasus tersebut, Mbak? Ya, jadi mungkin
Saya ulangi lagi ya, mungkin ada peserta sedang sakit, dirawat di rumah sakit, dan ternyata belum terdaftar sebagai peserta JKN. Iya. Nah, kalau untuk masyarakat Rejang Lebong sendiri, ini bersyukur, beruntung sekali mempunyai KTP Rejang Lebong, karena ketika sakit, itu bisa langsung diaktifkan sebagai peserta PBB Pemda Rejang Lebong. Jadi langsung aktif di rumah sakit, tapi hanya untuk KTP Rejang Lebong. Tapi kalau untuk segmen lainnya, ketika misalnya sakit, ketika dia tidak aktif, dia bisa langsung mengaktifkan. Jadi misalnya sudah tidak membayar 2 tahun. Nah, itu bisa langsung mengaktifkan dengan membayar iuran 2 tahun tertunggak ya. Tapi kalau misalnya memang belum sebagai peserta aktif, bisa juga langsung, tapi ada masa tunggu 14 hari. Oke. Jadi selama 14 hari ke belakang itu biayanya di cover oleh Mandiri atau bagaimana, Mbak? Kalau belum aktif anggota JKN? Otomatis tidak di cover sebagai peserta JKN. Jadi untuk statusnya sebagai peserta mandiri, membayar sendiri. Tapi kalau untuk KTP Rejang Lebong itu bisa langsung aktif dimanapun. Jadi misalnya yang ber-KTP Rejang Lebong ini sakitnya di Lebong, sakitnya di Bengkulu Utara, itu langsung aktif. Langsung aktif Iya. untuk ini anggota Kepesertaannya, JKN. iya. Terima kasih, Mbak. Baik, Mbak Ica. Ada pertanyaan selanjutnya, Mbak. Manfaat utama dari Mobile JKN ini selain memudahkan, itu seperti apa saja, Mbak? Ya, mungkin kalau kita tahu, kita pernah alami, dulu itu kita kalau mau berobat ke rumah sakit, itu antriannya itu menggunakan botol. Iya. Jadi peserta udah datang ke rumah sakit, subuh jam 4 itu mengantrinya pakai botol. Nah, dengan adanya Mobile JKN ini kita fasilitasi untuk antrian online. Jadi peserta yang ingin berobat ke vaskes tingkat pertama ataupun tingkat lanjutan itu bisa menggunakan fitur antrian online pada aplikasi Mobile JKN. Itu sangat memudahkan, menghemat waktu, menghemat tenaga, biaya, dan kita tidak perlu menunggu terlalu lama di vaskes. Jadi ada perkiraan, oh sepertinya nanti jam 9, karena nanti ada ininya, ada pemberitahuannya di aplikasi. Anda akan dilayani sekitar pukul 10, berarti kita bisa, mungkin jam 9 kita berangkat. Jadi sangat memudahkan sekali untuk aplikasi Mobile JKN ini. Berarti kemudahan yang ditawarkan selain menghemat waktu, juga biar kita lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi yang kita genggam sehari-hari, yaitu handphone ya, Mbak ya? Iya. Baik, terima kasih. Jadi bagi masyarakat Rejang Lebong, bersyukurlah yang memiliki KTP Rejang Lebong, karena Pemda Rejang Lebong ini sudah berkomitmen untuk UHC. Jadi seluruh warga masyarakat Rejang Lebong yang memiliki KTP itu otomatis dijamin oleh pemerintah daerah Rejang Lebong. Jadi ketika misalnya sakit nih Mbak ya, sakit di Lebong ataupun sakit di luar Rejang Lebong, itu langsung aktif kepesertaannya. Baik, dimudahkan oleh pemerintah daerahnya ya Mbak ya? Ya, karena sudah berkomitmen untuk UHC BPJS Kesehatan. Terakhir Mbak Ica, apa pesan dari BPJS Kesehatan Cabang Curug untuk masyarakat Rejang Lebong terkait penggunaan digitalisasi layanan JKN ini Mbak? Ya, jadi untuk masyarakat Rejang Lebong, ayo manfaatkan layanan digital dari BPJS Kesehatan. Ada banyak kanal tanpa tatap muka seperti Mobile JKN, Viola, Pandawa, ataupun call center 165. Manfaatkan sebaik-baiknya, karena ini adalah kemudahan dari kita, inovasi dari kita untuk selalu mendekatkan diri kepada peserta. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ica untuk kesediaan waktunya telah hadir di podcast Klik Rejang Lebong. Terima kasih untuk informasi yang diberikan hari ini, sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Rejang Lebong. Semoga masyarakat Rejang Lebong tetap sehat dan tetap bijak menggunakan digitalisasi layanan JKN. Saya Mevina Utami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Klik Podcast.